Halo, aku mau perkenalkan kamera DocCam atau kamera khusus untuk dokumen. Ini kameranya, kamera DocCam. Kemudian di dalam paket ini ada manualnya, dan kemudian ada drivernya, lalu remote untuk presentasi, adapter, kabel USB untuk ke komputer, kabel HDMI untuk ke proyektor atau LCD, kabel VGA untuk ke proyektor LCD. Nah, itu aja paketnya. Ini adalah kamera DocCam untuk mengambil gambar dari dokumen dengan lebih fleksibel, lebih mudah. Bisa dipakai sebagai webcam, terhubung ke aplikasi video conference, ataupun ke layar monitor LCD atau proyektor secara langsung untuk digunakan di ruang sekolah, kelas, ruang rapat, maupun auditorium, di mana kita perlu untuk presentasi visual secara live untuk objek yang ada di meja. Contohnya dokumen seperti itu. Ya, contoh di sini saya ada sebuah monitor. Saya mau presentasi di ruangan rapat ataupun di ruangan sekolah. Saya bisa langsung menghubungkan DocCam ini dengan kabel HDMI. Kalau belum tersedia kabel HDMI untuk ke proyektornya, kita bisa menggunakan kabel VGA. Keduanya sama, dapat terhubung ke proyektor atau LCD. Lalu di sini ada kabel adapter, di mana adapter ini kita harus hubungkan ke listrik untuk DocCam ini. Nah, saya akan buka kabelnya. Ini kabelnya cukup panjang ya, guys. Oke, di bagian sini kita colokkan kabel adapter, lalu kita hubungkan ke listrik. Lalu di sini saya sudah menyiapkan sebuah kabel HDMI untuk terhubung ke layar LCD. Kita hubungkannya. Kamera ini saya udah hubungkan dengan kabel HDMI ke LCD dan adapter ke listrik. Nah, saya tinggal tekan tombol on, lalu saya nyalakan monitor, ataupun sebaliknya. Saya nyalakan monitor. Nah, ini dalam hitungan detik ya. Kita lihat ini loading screen dari dokumen kamera, DocCam. Nah, ini langsung tampilan dari layar dari kamera. Nah, ini saya contohkan dengan buku. Di sini dia belum autofocus, kita dapat menekan tombol autofocus. Nah, kita bisa lihat di sini ini ada LED untuk penyinaran, jadi kalau ruangan teman-teman agak gelap, kurang mendukung, bisa menyalakan lampu ini. Nah, kita juga bisa matikan lampu LED ini dengan menekan tombol di DocCam-nya ini. Dia ada beberapa mode lampu. Nah, ini saya matikan. Kemudian ini kita fleksibel banget ya, dengan menggunakan kamera ini kita bisa menampilkan sesuatu dengan sangat mudah dan cepat. Contoh, kita menggunakan DocCam ini di ruangan kelas terhubung ke LCD. Ini kita bisa langsung presentasi ke murid-murid di sekolah dengan lebih mudah hanya menggunakan satu buku dan live langsung tanpa perlu kita menyiapkan materi terlebih dahulu. Nah, kita bisa dimiringkan lagi juga untuk kemiringan sudutnya. Kita bisa lihat fleksibelnya kamera ini seperti apa. Nah, contoh di sini kita mau menggambar. Ini ada gambar-gambar. Nah, ini mungkin kita mau menunjukkan secara detail, ini lebih praktis ya. Kita menggunakan pensil warna untuk mewarnai di buku gambar ini. Ini adalah keterampilan yang dimana kita membutuhkan tampilan visual, tidak cukup dengan video, karena
dalam ruangan kelas seperti itu. Oke, di sini saya memiliki sebuah mouse, di mana saya akan hubungkan ke dockcam ini. Di bagian belakang dari dockcam ini ada colokan USB untuk mouse. Nah, kita bisa lihat di layar dari monitor ini ataupun di proyektor yang sudah terhubung kabel HDMI ke dockcam. Di sini ini ada tampilan menu seperti magnifier, zoom in, zoom out, dan sebagainya. Menu ini semua udah dapat diakses dari dockcam tanpa perlu menginstal, tanpa perlu menggunakan komputer. Nah, contoh kita memiliki tampilan di sini ada sebuah buku, dan saya tidak mau menggunakan fungsi dari kamera ini, saya tidak mau mengubah posisinya, saya hanya mau menggunakan zoom. Saya bisa menggunakan zoom ini, magnifier, kemudian saya bisa select areanya sesuai area yang saya mau tampilkan. Dia akan men-zoom sesuai area yang mau ditampilkan. Kemudian dengan mouse ini, saya bisa menggeser, mendrag gambar ini. Bisa teman-teman lihat di layar monitor ini, saya bisa mendrag gambarnya ini dengan smooth sekali ya, halus sekali, lancar sekali. Sehingga saya bisa menampilkan detail dengan lebih baik saat presentasi di depan ruang kelas, ataupun di kantor, ataupun di auditorium. Ini sangat berguna banget dockcam untuk presentasi secara tatap muka. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa menu-menu menarik dari dockcam ini. Seperti teman-teman bisa lihat, ini saya kembalikan dulu ya zoom out-nya, saya klik sekali lagi magnifiernya. Ini saya bisa zoom in, zoom out di menu sebelahnya. Ini autofocus yang paling kiri ya, jadi teman-teman saat mengubah posisi kamera, teman-teman bisa langsung menekan tombol auto untuk membuat dia autofocus. Namun ini udah otomatis ya, saat perubahan itu dia udah otomatis, jadi kita hampir dikatakan tidak usah menekan tombol autofocus ini. Nah, kemudian kita bisa rotate gambar ini. Sini saya zoom out dulu ya, saya posisikan kamera, saya rotate gambarnya sesuai dari, kadang dalam proyektor itu kan kita menampilkan sesuatu itu gambarnya miring ya, kita bisa dengan rotate ini, fungsi rotate ini. Mirror, ini untuk di mirror ya. Kemudian curtains ini dia untuk menseleksi, kita meng-highlight area seperti itu. Jadi contoh, kita memiliki sebuah soal ujian, kita mau, ataupun dokumen yang kita mau tutupin, kita sensor ya ceritanya. Nah, kita bisa dengan curtain ini nih. Nah, dia aku hilangkan. Spotlight ini juga bisa, spotlight. Nah, spotlight ini dia hanya memfokuskan ke area yang khusus untuk kita tampilkan, yang kita mau tampilkan. Window, dia mirip curtain tapi kebalikannya. Freeze. Nah, ini aku matikan dulu window-nya, ini freeze. Nah, freeze ini saya gambarnya ini freeze atau diam ya, stay gitu. Kita bisa ambil objek kita itu untuk kita tunjukkan ke orang atau pemirsa ataupun murid-murid kita untuk dilihat secara langsung, dan tapi tetap tampil di layar seperti itu. Fungsi ini sangat berguna banget, fungsi freeze ini, karena memberikan fleksibilitas bagi tenaga pengajar ataupun untuk presentasi visual kita ya, di manapun kita menggunakannya. Lalu ada division ini menarik, kita matikan dulu freeze-nya. Nah, ini posisinya udah kembali live ya, langsung tampil di sini. Kita bisa dengan division, kita tampilkan dia kiri kanan ya, bersebelahan. Nah, kemudian saya bisa buka halaman berikutnya. Nah, contohnya kita memiliki dokumen, kita mau menampilkan before after ataupun kita mau membandingkan sebuah dokumen untuk keperluan pribadi yang bukan presentasi ke orang lain juga bisa. Ini berguna banget, membantu banget. Contoh teman-teman punya gambar yang kita mau bandingkan seperti itu. Nah, ini di sini, ini ada menu-menu lagi ya di dalamnya. Sub-menunya kita bisa lihat. Kita bisa zoom in, zoom out di gambarnya. Kemudian teman-teman kelihatan ya mouse-nya ini kita bisa geser gambarnya ini. Jadi kameranya ini kan dia masih menampilkan penuh.
Nah, kita bisa geser seperti itu. Nah, saat mouse-nya kita tempatkan di sebelah gambar yang before-nya atau gambar yang saat pertama kali kita tekan division itu, ini juga bisa digeser. Oke, nah ini juga bisa di zoom out, zoom in. Saat kita tekan klik gambar di sini, kita bisa zoom in juga seperti itu. Dan kita ini bisa di drag juga ya. Gambarnya bisa di drag dan halus sekali. Kemudian kalau kita mau mengubah posisinya seperti apa, kita lihat ya. Posisinya kita ubah atas bawah atau sebaliknya seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki contoh dalam dokumen ada paragraf yang mau ditonjolkan, mau di-highlight ya seperti itu, bisa dengan cara seperti ini, division ini. Ini saya tinggal tekan back, ini juga bisa di-freeze ya. Jadi ini ada fungsi freeze-nya. Saya bisa ambil dokumennya ataupun objeknya ini untuk ditunjukkan ke penonton atau pemirsa seperti itu. Oke, saya kembali back. Ini di sini ada fitur snap, record, browser, picture in picture. Nah, beberapa fitur ini membutuhkan memory card seperti snap, record, dan browser. 3 fitur ini membutuhkan memory card, SD card. Gambar-gambar yang kita ambil, ini kita bisa record menjadi sebuah video ataupun foto. Seperti itu. Nah, saya akan tunjukkan fungsi PIP terlebih dahulu. Fungsi PIP ini picture in picture. Nah, ini saya udah tekan. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini gambar di dalam gambar. PIP itu picture in picture. Gambar di dalam gambar. Ini saya bisa swap posisinya untuk tidak menghalangi objeknya. Jadi ini objek yang pertama kali saya freeze. Ini saya masih bisa zoom in, zoom out ya. Ini saya mau tukar posisinya. Maksudnya tukar gambar videonya. Nah, yang live ini yang bagian bawah. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat gambar live-nya ini ada di sini. Oke. Nah, di sini nih gambar yang di freeze ya. Kita bisa ubah posisinya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan ini sebagai dockcam ya, webcam ya, untuk menampilkan orang ini juga bisa. Ini saya bisa menampilkan orang seperti itu. Nah, saya tukar dulu posisi gambarnya. Nah, ini saya bisa tampilkan seperti itu. Oke. Nah, ini juga bisa di-freeze, sehingga untuk saya bisa serahkan objeknya ke penonton seperti itu. Ini ada fungsi yang paling menarik, fungsi dari dockcam yang menurutku paling menarik ya. Live annotate atau menggambar. Kita bisa menggambar di atas video kita. Oke, ini live annotate, saya aktifkan. Ini teman-teman bisa lihat menu-menunya di sebelah kanan ini. Kita bisa menggunakan pen, kita bisa memilih warna, menggambar bentuk. Ada pilihan bentuknya, bulat, garis, persegi, segitiga. Kemudian kita bisa memilih warna, kita bisa menghapusnya, dan men-save gambar itu ke memory card. Nah, saya coba ya dengan pen ya. Ini saya memiliki objek, saya mau menggambar di atasnya. Ini saya bisa menandai, saya bisa memilih ketebalan dari garis ini ya. Saya pilih gambar garis yang lebih tebal, saya bisa pilih warnanya, saya pilih warna merah biar lebih kelihatan. Nah, saya lingkari objeknya ini. Nah, ini objeknya masih live ya. Nah, ini saya tandai. Kemudian saya bisa save. Nah, kalau teman-teman udah menghubungkan ke memory card, ini bisa di-save ya. Ini keren banget, guys. Oke, di sini saya ada memory card. Saya akan menunjukkan cara pemasangan di dockcam-nya. Di bagian belakang dari dockcam, ini ada slot untuk memory card. Untuk memory card SD maksimal 32 GB. Nah, ini boleh dalam posisi nyala ataupun posisi mati untuk memasukkan memory card-nya. Dan untuk mengeluarkannya, kita perlu tekan sekali dan dia akan keluar seperti itu. Saya mau tunjukkan cara menggunakan dockcam ini sebagai webcam untuk aplikasi Zoom. Nah, ini saya ada dockcam-nya, saya hubungkan dengan kabel USB.
bagian belakang. Kita hubungkan USB. Oke. Kemudian saya hubungkan ke USB dari laptop atau komputer ya. Lalu ini saya boleh nyalakan dulu dockcam-nya ataupun setelah saya masuk Zoom ya. Ini saya buat new meeting Zoom. Nah, ini langsung terhubung ya. Kebetulan ini laptop saya tidak ada kamera webcam, jadi dia otomatis menggunakan kamera dari dockcam ini. Jika teman-teman punya kamera, ada pilihannya, teman-teman bisa pilih di bagian kiri bawah ini ya. Ini ada pilihan kameranya, jadi teman-teman kalau ada beberapa kamera bisa memilih kameranya yang mana. Nah, ini aku langsung dockcam ya, yang dockcam otomatis ini masuk. Di sini kita ada sebuah objek. Teman-teman bisa lihat objeknya di sini. Nah, ini langsung udah ditampilkan di sini. Kalau kurang fokus, tinggal tekan autofocus. Oke, saya mau memperlihatkan cara kita merekam dengan menggunakan dockcam. Jadi ini saya akan terekam ke memory card. Di sini ada menu-menu snap, record, dan browser. Pertama saya punya objek, sebuah komponen ya. Ini aku bisa zoom dengan fleksibel. Lalu saya bisa tekan autofocus supaya tulisannya kelihatan tajam ya semua. Oke, ini kemudian saya tekan snap. Saya tekan snap, dia akan tersave dan kita bisa lihat melalui browser. Ini saya buka browsernya. Ini gambar yang sudah di-save. Kita bisa menggunakan gambar yang sudah di-save itu untuk picture-in-picture, untuk sebagai perbandingan. Ini gambar yang kita save tadi, maupun untuk division, seperti itu. Oke, aku akan tunjukkan cara merekam dengan menggunakan dockcam. Kita bisa merekam gambar maupun video untuk dockcam ini. Di sini ada menu snap dan record. Kita pilih record ya, yang gambar video ini, kemudian kita tekan tombolnya, dia akan mulai merecord. Kita coba gerakan objeknya yang kita mau tampilkan. Lalu saya tekan tombol record lagi untuk men-save-nya. Saya bisa pilih browser ini, tombol browser di sebelahnya, untuk menampilkan video yang sudah kita rekam ataupun gambar yang sudah kita ambil. Kita tekan play tombolnya. Kita bisa lihat hasil rekamannya ini ya. Jadi kalau teman-teman yang sedang presentasi bisa merekam presentasi teman-teman untuk kemudian ditampilkan kembali. Oke, sekian.